Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 4 SD Islam Al-Fajar. Alhamdulillah hari ini kita sudah menginjak ke tema yang baru, yaitu tema 4I tentang kekayaan alam di Indonesia. Semuanya sehat, Nak? Alhamdulillah jika semuanya sehat. Baik, Nak. Sebelum kita mulai untuk belajar pada hari ini, silahkan kita berdoa dulu ya. Oh iya, tadi udah sarapan, sudah sholat duha, sudah tadarus ya. Ibu yakin kalian semua pasti sudah melaksanakan kewajiban kita, kebiasaan kita yang kita laksanakan di sekolah. Baik, Nak. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu supaya apa-apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan oleh Allah, supaya kita lebih mudah untuk memahaminya. Baik, oke, kita lanjut ke materinya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Kita sudah belajar ini ya di tema-tema sebelumnya. Nah, kita ulas kembali apa itu hak dan apa sih kewajiban. Jadi, hak itu adalah segala sesuatu yang kita dapatkan, yang memang seharusnya kita peroleh dari kita lahir sampai sekarang. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, yang harus kita lakukan. Nah, sudah jelas perbedaan antara hak dan kewajiban? Kalau sudah, kita lanjut ke slide berikutnya. Berikutnya tentang hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Semua yang ada di sekitar kita itu dinamakan lingkungan. Nah, apa sih hak kita terhadap lingkungan? Yang pertama, tentu saja menikmati lingkungan yang bersih. Jadi kita semua itu berhak mendapatkan hak ini, menikmati lingkungan yang bersih, sehat, dan segar. Yang kedua, mendapatkan air bersih. Nah, yang lainnya bisa kalian baca sendiri di situ ya. Nah, selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban kita terhadap lingkungan. Apa sih kewajiban kita terhadap lingkungan di sekitar kita? Yang pertama, pastinya menjaga kebersihan lingkungannya. Jadi harus dibersihin. Yang berikutnya, melakukan penanaman pohon. Jadi nggak boleh tuh gundul-gundulin. Merawat pohon di rumah itu salah satu kewajiban kita terhadap lingkungan. Lanjut ke slide berikutnya. Ada tentang hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Yang kita tahu bersama bahwa sumber energi itu ada banyak. Nah, apa sih yang harus kita lakukan terhadap sumber energi itu? Yang pertama, tentunya kewajiban kita ya. Kewajiban kita menghemat penggunaan energi, baik itu energi listrik maupun yang lain. Terus, hak kita terhadap sumber energi itu apa aja? Misalkan memanfaatkan. Jadi kita ada listrik tuh di rumah, kita boleh memanfaatkannya, tapi dengan batasan-batasan tertentu. Tidak boleh boros, harus berhemat. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ada apa nih? Oh, ada hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia itu memiliki hak dan kewajiban. Haknya tentunya mendapatkan perlindungan hukum, mendapat penghidupan yang layak, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, dan juga bebas memilih. Dan seperti yang tertulis dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2, kita juga berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam. Selanjutnya, kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai warga negara itu apa sih? Yang
paling utama adalah membela bangsa dan negara kita. Kemudian membayar pajak, menaati hukum, nurut sama pemerintah. Kalau pemerintah bilangnya kita harus di rumah aja, ya udah kita di rumah aja, nggak boleh kemana-mana. Oke? Itu contoh realnya. Kemudian kewajiban kita terhadap SDA itu apa ya? Ya memperhatikan keberlanjutan SDA itu. Jadi nggak boleh boros. Harus menghemat semua SDA yang kita gunakan. Itu adalah kewajiban kita. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide ini kalau kita belajar tentang kewajiban itu kan sesuatu yang memang harus kita lakukan ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang kalimat himbauan. Jadi kalimat himbauan itu biasa kalimat-kalimat yang kita gunakan yang bersifat ajakan atau persuasif untuk mengajak seseorang mengikuti apa yang kita sampaikan. Misalkan, jangan buang sampah sembarangan dong, kan kita punya kewajiban menjaga lingkungan. Nah, itu contoh kalimat himbauan. Nah, kalimat himbauan itu bersifat langsung dan tidak langsung. Bersifat langsung itu biasanya menggunakan kata harus, perlu, dilarang, jangan, atau hendaknya, harusnya, dan lain-lain. Jadi sifatnya langsung. Dan yang kedua ada bersifat tidak langsung. Jadi bersifat tidak langsung itu kita menunjukkan akibat baik dan buruknya tindakan tersebut. Nah, contoh dari kalimat himbauan yang bersifat langsung. Misalkan, jangan buang sampah sembarangan. Terus, kalau kalimat tidak langsungnya, kalimat himbauan yang bersifat tidak langsung, seperti apa dong? Kayak gini misalkan, terima kasih ya sudah membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah contoh kalimat himbauan yang bersifat tidak langsung. Nah, sudah jelaskah? Sudah ya. Kalau tidak jelas, silahkan tanya ke Bu Guru ya, di WA pribadi ataupun di classroom. Oke, Nak. Dari pembelajaran ini, Ibu ada tugas nih buat kalian. Tapi kita lihat dulu di slide berikutnya ya. Nah, di slide ini ada cerita bergambar. Nah, cerita bergambar. Ada si Dimas dan Gabu. Jadi, sini di si Dimas itu dia buang sampah sembarangan. Terus coba baca deh, si Gabu bilangnya gimana? Sampah kalau dibuang sembarangan, lambat laun akan membusuk dan menjadi sarang penyakit. Kita ini harus senantiasa meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi, jangan buang sampah sembarangan, kata Gabu. Nah, kira-kira kalimat jangan buang sampah sembarangan, nah itu kalimat apa? Kalimat himbauan yang bersifat langsung atau tidak langsung? Betul sekali, bersifat langsung. Nah, tugas kalian ya di tema 4I ini, tugas pertama kalian, silahkan kalian membuat cerita bergambar tentang kewajiban kita terhadap lingkungan boleh, atau tentang sumber energi boleh, atau kewajiban kita terhadap negara dan bangsa juga boleh. Terserah kalian mau temanya yang kayak gimana. Nanti dibuat cerita bergambar dan ada kalimat imbauannya. Terserah kalian juga mau kalimat imbauannya itu bersifat langsung atau tidak langsung, ya. Kalau sudah nanti dikumpulkan ke Bu Guru. Baik, dari Ibu cukup sekian. Mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas, dan mohon maaf juga apabila banyak kekurangan dalam penyampaian Ibu. Silahkan bertanya ya kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas. Sekian dari Ibu. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap di rumah aja.
Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.